Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan tampilan untuk website informasi budaya. Langkah yang pertama, kita akan hapus file app.view ini. Kemudian kita akan membuat satu folder baru bernama page. Di bagian ini, lalu kita ketikkan new file index.view, sehingga nanti homepage-nya itu akan menggunakan file ini, bukan file app.view yang sebelumnya tadi. Di sini untuk pengetesan kita akan coba ketikkan template, kemudian div test page, kemudian kita save. Lalu saya coba jalankan terlebih dahulu menggunakan npm run dev. Sudah berhasil muncul untuk halaman homepage di project kita menggunakan file page.index.view. Kemudian kita akan menambahkan image-image yang digunakan pada project ini. Kalian jika sudah mendownload file resource di bagian sebelumnya, maka tinggal tambahkan saja ke project kita. Nanti di bagian folder public ini kita tambahkan folder baru bernama image. Seperti ini, pastikan sama menggunakan huruf S di belakangnya agar tidak error ketika melanjutkan kode selanjutnya. Kemudian kalian buka hasil ekstrak dari file zip-nya. Lalu buka folder image di sini, kemudian select all, pastekan di folder project image ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke bagian penambahan Nux Composition API. Nah, Nux Composition API ini berguna agar file view kita dapat responsif. Kita bisa menggunakan Nux Composition API atau Nux Option API. Tetapi untuk versi 3 Nux ini disarankan menggunakan Nux Composition API seperti tampilan di sini, menggunakan script setup seperti ini. Untuk penjelasannya bisa akses website officialnya yang telah saya cantumkan di bagian Notion juga. Saya akan coba guide step by step cara penggunaan Nux Composition API ini di video kali ini. Langkah pertama, kita akan menambahkan fungsi useHead untuk menampilkan judul dan deskripsi halaman homepage kita. Dan kemudian juga di sini kita akan mengimport library Font Awesome. Jadi kita bisa menggunakan icon-icon dari Font Awesome. Saya coba tampilkan untuk icon-icon dari Font Awesome ini. Jadi kita bisa mencari icon yang akan kita gunakan di website ini. Misalkan kita butuh icon video semisalkan, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan menggunakan yang free, jadi kita pastikan tombol ini telah aktif. Seperti itu, jadi untuk menggunakan library Font Awesome diperlukan link berikut ini.
Oke, saya coba copy paste terlebih dahulu untuk kode use head-nya. Saya ketikkan di sini script setup. Nah, seperti ini. Jadi judul halaman, kemudian ini viewportnya. Viewport ini agar si website kita itu tidak berantakan ketika akan dibuat responsif terkait ketika user membuka di halaman laptop ataupun di halaman atau device handphone seperti itu. Kita coba save di sini. Lalu kita coba cek untuk judul halamannya sudah berubah. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan menyiapkan variable array menggunakan fungsi ref. Nah, ref ini berguna agar data array dan tampilan itu bisa sinkron alias reaktif. Jadi ketika ada perubahan di variable heritage data ini, tampilan pun akan otomatis terupdate. Struktur dari array ini kita akan menggunakan JSON object dengan field image, name, dan description. Nah, untuk image ini adalah path dari file image yang telah kita siapkan sebelumnya yang ada di sini. Untuk name-nya itu adalah sebagai judul ataupun penanda. Seperti yang paling awal datanya itu saya gunakan name-nya itu main. Jadi ini tuh sebagai introduction dan description-nya dibuat kosong seperti ini. Jadi saya coba copy paste untuk kode heritage data itu kita tambahkan di bagian bawah sini, tinggal enter saja. Lalu kita akan tambahkan item-item lainnya terhadap variable heritage data ini. Untuk itemnya akan seperti ini. Jadi ada bagian introduction, kemudian bagian Borobudur, Komodo, dan sebagainya. Saya coba copy paste kodenya. Jadi yang ini kita hapus. Nah, seperti ini untuk data-datanya. Jadi menggunakan path/images folder yang ada di sini, lalu nama filenya. Seperti itu. Kemudian untuk judul dan deskripsinya bisa diisi bebas. Kalau saya disamakan dengan website official dari UNESCO-nya. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat satu array baru, satu array tambahan. Oh, maaf. Yang ini. Nah, seperti ini. Kita save saja. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan menambahkan variabel baru bernama filter heritage data. Variable array ini adalah array tanpa introduction-nya. Karena kan sebelumnya itu ada bagian intronya yang ini kan. Nah, sekarang itu kita nggak mau ada item pertama ini. Jadi kita buatkan satu variabel baru bernama filter heritage data. Nah, filter heritage data itu menggunakan fungsi ref juga agar data antara variabel filter heritage data ini dengan tampilan akan sinkron. Caranya untuk menghapus bagian introduction-nya itu menggunakan variabel heritage data yang bagian ini dot value. Kenapa menggunakan dot value tidak langsung saja dot filter? Karena di Nux Composition API ini kan menggunakan fungsi ref ya si variable heritage datanya. Jadi kita untuk mengakses isi dari ref ini
harus menggunakan dot value ini jika masih di dalam scope text script ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung heritage.filter, tidak bisa seperti ini karena error. Jadi kita mesti menggunakan heritage.data.value karena variabel heritage data ini menggunakan fungsi ref. Jikalau kita tidak mau reaktif gitu ya si variabelnya, misalkan langsung array seperti ini tanpa ref, tanpa fungsi ref, baru di sininya kita langsung heritage data.filter. Tapi karena kita akan menggunakan fungsi ref untuk variabel heritage datanya, di sini di scope text script ini diharuskan untuk menggunakan dot value. Saya coba tampilkan dulu menggunakan console log terkait heritage data biasa dengan heritage data value. Saya save terlebih dahulu, kemudian saya coba klik kanan, inspect element, kemudian buka console. Saya coba refresh. Nah, seperti ini. Untuk bagian heritage data dengan heritage data.value. Untuk heritage data aja itu belum mengakses array-nya. Jadi ada pilihan raw value atau value. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita gunakan di sini heritage data.value agar langsung mengakses array-nya atau isinya. Nah, kalau kalian lihat perbandingan antara heritage data biasa dengan heritage data.value adalah yang .value akan langsung mengakses isi dari variabelnya, yaitu array yang telah kita siapkan sebelumnya. Oleh karena itu, jangan lupa jika masih di bagian Nux Composition API atau di dalam script ini, text script ini, diharuskan menggunakan .value seperti itu. Lalu di sini ada fungsi .filter. Nah, filter ini adalah fungsi bawaan dari array di JavaScript. Jadi jika kalian menggunakan array di JS, sudah pasti bisa menggunakan fungsi filter ini. Nah, untuk filter ini kita akan filter item name tidak sama dengan main, yang artinya adalah kita akan menggunakan item-item di sini yang field name-nya itu bukan main, jadi tanpa introduction. Jadi dari Borobudur sampai Subak sistem ini. Jangan lupa di save, kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan membuat satu komponen utama sebagai wrapper utama. Di komponen ini akan berukuran full, kemudian backgroundnya berwarna putih, dan paddingnya itu 80 pixel. Nah, ini kelas untuk background warna putih. Lalu ini adalah untuk ukurannya full, width full, width full gitu ya. Ini adalah kelas dari Tailwind CSS. Jadi kita bisa search secara ofisialnya di sini. Contohnya nih, width full, width-nya berarti 100%. Kemudian kalau screen yang tadi height-nya itu 100 VH. Jadi perbedaan antara full dan screen adalah jika full dia antara full 100% sesuai layar pengguna atau sesuai dengan parentnya. Karena ini adalah komponen awal sebagai wrapper utama atau bisa dibilang sebagai root element, maka full dan screen itu sama-sama akan menutupi layar pengguna. Maksudnya itu menyesuaikan ukurannya sesuai dengan layar pengguna. Jika pengguna mengakses
menggunakan laptop, maka akan lebarnya itu sesuai ukuran laptop. Jadi antara lebar dan tingginya itu mengikuti ukuran laptop seperti itu. Jadi Wavefull ini eh, lebarnya 100%, jadi mengikuti ukuran layar pengguna. Kemudian untuk touchscreen ini juga sama, tingginya mengikuti layar pengguna untuk wrapper utama ini. Kemudian kita set max touchscreen-nya. Maksudnya website kita tingginya itu tidak akan lebih dari layar si pengguna gitu. Jadi tidak bisa di scroll. Jadi cuman segini aja, nggak akan bisa di scroll ke bawah gitu, karena kita akan set max touchscreen seperti itu. Selanjutnya untuk P20 adalah padding 80 pixel. Kita bisa cek di bagian ini untuk padding. Gampangnya untuk padding itu adalah dikali 4. Misalkan paddingnya 20, berarti 20 kali 4. Jadi 80 pixel. Yang P20 saya coba perlihatkan. Paddingnya itu setara dengan 80 pixel. Kemudian untuk flex ini berguna agar si item atau child komponen di dalamnya itu bisa kita urutkan antara secara vertikal atau horizontal. Karena di sini hanya flex saja tanpa ada flex row atau flex call, maka diurutkan secara defaultnya itu horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian untuk font Poppins ini adalah font family yang telah kita siapkan sebelumnya menggunakan font family Poppins. Kemudian untuk text white ini adalah teksnya itu akan berwarna putih di dalam komponen div ini. Oh iya, dan jangan lupa tambahkan ID main wrapper di sini, karena ID ini yang akan kita gunakan sebagai penanda di bagian animasinya. Kita coba pastekan di sini. Jadi yang tadi dihapus saja seperti ini. Kita coba cek, maka tampilnya akan berwarna putih. Untuk pengecekan, saya coba ganti warnanya menjadi merah terlebih dahulu. Nah, akan full menutupi layar. Oke, kita akan coba lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu membuat komponen baru di dalam wrapper utama ini. Komponen ini nanti akan memiliki kelas absolute, kemudian ada top 0 dan left 0. Yang artinya itu komponen ini akan diletakkan secara relatif di 0 pixel dari atas dan dari kiri juga 0 pixel dari kiri wrapper utama. Jadi si komponen background ini tidak akan terpengaruh oleh padding 80 pixel si wrapper utamanya gitu, karena kita set di sini yaitu memiliki kelas absolute. Saya coba perbandingkan dengan yang biasa dan dengan kelas absolute. Contohnya di sini saya masih coba pakai background warna merah terlebih dahulu. Misal di sini saya ketikkan tes home seperti ini. Jika kalian lihat, si tulisan tes home ini ada padding atau jarak sebanyak 80 pixel di atas dan di sampingnya, karena kita telah set padding 20 atau 80 pixel di wrapper utamanya. Jadi ada jarak di sini. Nah, karena kita akan membuat wrapper untuk backgroundnya, maka kita tidak mau
gambar kita itu gak full screen gitu. Jadi kita menggunakan kelas absolute. Saya coba copy pastekan terlebih dahulu untuk kodenya. Kita akan tambahkan di bagian sini. Kita save. Kemudian kita coba ketikkan contohnya tes 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini perbedaan antara kelas absolute dengan kelas yang tanpa absolute gitu ya. Jadi yang tadi kan terpengaruh jarak paddingnya si wrapper utama. Sedangkan jika kita menggunakan kelas seperti ini, maka tidak terpengaruh jaraknya. Dan si komponen background ini akan berada di paling belakang gitu ya, sebagai background halaman kita. Untuk top 0 dan left 0 itu adalah posisi di mana si komponen ini akan ditempatkan. Jadi kita set top 0 yaitu 0 pixel dari atas wrapper utama, dan left 0 itu adalah 0 pixel dari kiri si wrapper utama. Ini sama full screen yang artinya full itu 100%, jadi width-nya itu 100% menutupi atau sesuai dengan layar pengguna, dan tingginya juga sama sesuai dengan layar pengguna. Dan selanjutnya itu ada overflow hidden, yang artinya si konten dari komponen ini jika dia melebihi dari ukuran layar pengguna ini, dia akan dihilangkan gitu, tidak ditampilkan. Jadi kontennya itu ada tetapi tidak ditampilkan saja. Oleh karena itu kita bisa menampilkan dengan skema scrolling seperti itu, seperti yang ada di heritage.develop.id ini, si hasil akhir kita. Jadi sebetulnya itu komponennya itu ada di bagian paling bawahnya itu, di bagian bawah sini nggak terlihat. Jadi ketika di scroll dia baru berganti seperti ini. Jika kalian lihat transisinya, misalkan saya scroll secara perlahan, dia itu berubah gambarnya. Sebetulnya itu dia ada di sini. Semisal buat yang gambar ini ya, dia ada di sini, cuman karena di overflow hidden dia tidak ditampilkan. Jadi ketika di scroll sesuai dengan ukuran si komponennya baru bisa tampil seperti itu. Nanti saya coba jelaskan jika sudah ada komponennya. Oke, kita coba hapus dulu untuk background merahnya. Kita save. Nah, kita hapus juga teksnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian untuk menambahkan komponen image. Nah, komponen image ini berguna untuk menampilkan gambar dari data yang telah kita siapkan sebelumnya di variabel heritage data. Karena kan variabel heritage data itu array ya. Jadi kita akan looping variabel tersebut menggunakan keyword v-for. Jadi kita akan simpan si hasil loopingnya itu di variabel item ini. Jadi di image v-for item in heritage data. Nah, v-for ini adalah atribut yang ada di Nux untuk melooping data gitu. Lalu kita pastikan set key-nya sebagai identifier agar tidak ada duplikasi. Kemudian kita set gambarnya itu menggunakan src. Karena kita menggunakan variabel, kita tambahkan titik 2 di depannya. Itu adalah hal yang lumrah untuk penggunaan Nux. Nah, saya coba copy paste saja untuk kode image ini seperti ini. Nah, untuk
komponen gambar ini akan berukuran full menyesuaikan parentnya, yaitu wave full dan half full. Kemudian kita set min hash screen. Nah, maksudnya min hash screen itu adalah ukuran si gambarnya itu minimumnya itu menyesuaikan layar pengguna gitu. Jadi seperti ini. Jadi tidak lebih kecil dari layar pengguna untuk tingginya. Selanjutnya, untuk objek cover itu adalah agar si gambarnya itu tidak stretch. Jadi rasionya itu tetap sama. Dan juga di sini kita akan set grayscale. Jadi ada efek abu-abu seperti ini. Kemudian ada opacity 20%, jadi tidak terlalu terlihat, tapi masih ada gitu untuk si opacity-nya. Dan juga di sini tuh kita akan menambahkan custom class bernama backdrop image. Sebetulnya ini tidak ada isinya. Ini hanya sebagai penanda untuk bagian animasi nantinya gitu. Karena ini kan image di backgroundnya ya. Jadi kita akan tambahkan identifier menggunakan kelas di sini, yaitu backdrop image. Kita coba save dulu, jangan lupa. Kemudian kita coba cek untuk website kita. Di sini karena kita ada overflow hidden, maka hanya menampilkan satu gambar saja gitu. Jadi ketika di scroll masih belum bisa, karena nanti kita akan trigger di bagian setup animasi seperti itu. Selanjutnya, kita akan menambahkan komponen baru di wrapper utama. Komponen ini akan berperan sebagai content wrapper. Akan memiliki ukuran full parent dikurangi 80 pixel di antara sisinya, karena yang kita tambahkan sebelumnya ada P20 atau 80 pixel di parentnya. Jadi akan terkena padding dari parent. Kemudian drop shadow 2XL ini berguna sebagai tambahan efek bayangan terhadap komponen ini. Kemudian flex dan flex row adalah konten atau isi dari komponen ini nanti akan diurutkan secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Dan item center dan justify center adalah isi dari komponen ini akan berada di tengah-tengah. Saya coba copy pastekan di bagian sini. Jadi pastikan di dalam main wrapper dan sejajar dengan background wrapper ini. Saya coba save. Kemudian saya coba cek di sini, belum ada tampilannya karena kita belum set background apapun atau tidak ada kontennya juga. Untuk percobaan saya coba set backgroundnya warna merah. Maka seperti ini untuk komponen content wrappernya. Jadi ukurannya full parent dikurangi 80 pixel. Jadi seperti ini tampilan komponennya. Saya coba hapus lagi untuk backgroundnya. Selanjutnya kita akan menambahkan satu komponen lagi di dalam wrapper kontennya. Komponen ini juga akan berperan untuk menampilkan gambar konten yang lebarnya itu 4/12 dari si konten wrapper ini. Jadi kita coba tambahkan dulu untuk image wrappernya di dalam konten wrappernya. Nah, di bagian sini. Untuk tingginya kita set full, jadi full parent.
dan ada warna background putih. Kemudian untuk ini ada overflow hidden, sama seperti yang di background. Untuk tampilan gambar di kontennya itu kita akan membuat list panjang secara vertikal, jadi nanti ada efek transisi ketika di scroll di bagian animasinya. Saya coba save dulu di sini, kemudian kita coba cek, maka tampilannya seperti ini. Saya coba perlihatkan bagian akhirnya. Image wrapper ini adalah yang bagian kiri ini. Jadi ketika nanti di scroll ada efek seperti ini. Karena di sini ada class overflow hidden. Sebetulnya si gambarnya tuh ada di bawah ini nih. Nah, cuman karena di overflow hidden, karena melebihi dari ukuran komponennya, maka tidak ditampilkan. Oleh karena itu ketika di scroll baru muncul seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita akan tambahkan tag image untuk menampilkan gambarnya di dalam si wrapper konten gambar yang bagian ini. Kita akan menggunakan data dari array heritage data yang ada introduction-nya. Nah, saya coba tambahkan dulu untuk tag image-nya. Nah, karena kita menggunakan array, jadi menggunakan kode vivor seperti sebelumnya yang ada di background. Nah, kita set ref-nya itu main image. Main image ini nanti berguna di bagian animasinya juga. Untuk kelasnya menggunakan wfull, hfull berarti 100% mengikuti parent-nya. Lalu object cover kelasnya berguna untuk si image-nya agar tidak stretch. Lalu untuk main image ini adalah custom class. Jadi identifier untuk komponen gambar ini. Karena di background gambar kita set backdrop image, tetapi ketika di konten gambar kita set main image seperti ini. Kita coba save dulu, kemudian kita cek, maka tampilnya seperti ini. Untuk percobaan saya coba hapus overflow hidden-nya, maka tampilnya seperti ini. Jadi sebetulnya itu ada gambar banyak ke bawah atau secara vertikal, tapi karena ada overflow hidden, maka hanya ditampilkan satu saja sesuai dengan ukuran si komponen ini. Seperti itu. Oke, ini sudah muncul gambarnya. Jangan lupa juga src-nya itu menggunakan titik 2 di depannya karena kita menggunakan variabel. Karena jika tidak menggunakan titik 2 di depan, maka tidak akan berhasil, tidak akan muncul seperti itu. Oleh karena itu, pastikan menggunakan titik 2. Nah, seperti ini. Untuk key-nya juga sama, ini sebagai identifier, jangan sampai tidak ada karena bakal error juga. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu menambahkan satu komponen baru di dalam wrapper konten. Komponen ini juga akan berperan sebagai wrapper teks. Jadi bagian teksnya seperti judul dan deskripsi konten. Kita akan set ukuran lebarnya itu 8/12 dari ukuran parent. Karena kan kita sudah set di sini 4/12 ya. Berarti sisanya itu 8/12. Jadi ini memudahkan kita untuk set komponen-komponen jika kita belum tahu ukuran pasti pikselnya gitu. Jadi ketika ini 4/12 dan 8/12, maka jika di total 12/12 ya, berarti 100%. Jadi ini lebih memudahkan kita menggunakan 8/12 atau 4/12 seperti ini. Ini ada di official dokumentasinya seperti ini.
Jadi kita bisa set menggunakan W berapa per berapa seperti itu. Kita coba copy saja langsung untuk text wrappernya. Oh ya, dan kita juga set warna backgroundnya itu biru tua menggunakan kode hex seperti ini, dan paddingnya itu ada 20 pixel. 5 kali 4 sama dengan 20 pixel. Kita tambahkan di bagian sini untuk text wrappernya. Kita coba save. Lalu tampilnya akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menambahkan komponen baru yang berperan sebagai border wrapper. Jadi nanti kita akan menampilkan border di dalam text wrappernya dan akan memiliki padding 40 pixel. Kita coba copy paste, kita tambahkan di bagian text wrapper ini. Nah, kita ada kelas baru di sini yaitu flex call. Sebelumnya kan kita tambahkan flex dan flex row ya. Sedangkan di sini ada flex dan flex call. Nah, perbedaannya adalah jika flex call ini nanti konten di dalam si border wrapper ini akan diurutkan secara vertikal gitu. Jadi dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan lagi. Karena kalau kalian lihat kan di sini kiri ke kanan ya antara si image wrapper dengan si text wrapper ini. Nah, di dalam border wrapper nanti akan diurutkan secara vertikal. Jadi dari atas ke bawah. Itu perbedaan antara flex call dan flex roll. Karena kan di content wrapper ini menggunakan flex row ya. Jadi ini content wrapper diurutkan horizontal dari kiri ke kanan. Yang image wrapper di bagian sini dan text wrappernya di bagian sini. Jadi ini secara horizontal. Nah, kalau misalkan mau secara vertikal, nanti kita coba tambahkan konten-konten di dalam border wrapper ini. Karena itu perbedaan dari flex call dan flex row ini. Lalu untuk border menampilkan garis atau border. Saya coba save dulu. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi ini bordernya itu 1 pixel dan ini warna bordernya yaitu warna putih. Kemudian kita set tingginya itu full parent. Jadi tampilnya seperti ini. Dan juga di sini ada kelas border opacity 50. Nah, jadi warna bordernya itu opacity-nya itu 50%. Maksudnya opacity 50% itu tidak solid tapi ada sedikit transparan gitu 50%. Saya coba hapus dulu kelasnya untuk perbandingan. Nah, ini jika tanpa opacity 50%, sedangkan jika menggunakan 50% jadi agak sedikit samar untuk warna bordernya. Untuk ini padding 40 pixel, jadi nanti konten di dalamnya itu ada sedikit jarak 40 pixel. Untuk item center dan justify center sama, yaitu agar si isi dari border wrapper ini akan berada di tengah-tengah. Oke, kita coba cek langkah berikutnya. Di sini juga akan menambahkan satu komponen baru. Di sini komponennya akan menjadi author section. Jadi akan berisikan foto, nama, dan instansi developer. Di sini bisa isi data diri kalian juga. Jadi saya coba copy paste di bagian border wrapper ini. Nah, kita akan menggunakan flex row di sini. Jadi si author sectionnya itu akan diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian ada kelas baru di sini yaitu gap 5. Jadi komponen-komponen yang di dalam outer section ini akan memiliki jarak masing-masing antar komponennya itu sekitar 20 pixel. Jadi kita tidak usah set margin satu per satu, tetapi cukup tambahkan gap 5 ini. Untuk item center dan justify center masih sama agar si konten di dalam outer section ini berada di tengah-tengah.
Kemudian untuk overflow hidden yaitu agar konten yang melebihi ukuran komponen outer section tidak akan ditampilkan. Saya coba save. Kemudian untuk tampilannya masih belum ada yang berubah karena kita belum set teks apapun. Kita akan coba lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan menambahkan 3 komponen di dalam outer section, yaitu komponen foto, nama, dan instansi developer. Kalian juga nanti bisa ganti file foto dengan diri kalian sendiri gitu ya, disimpan di folder public images yang ada di sini. Jadi nanti tinggal tambahkan fotonya di sini, terus nanti ganti path dari image-nya. Kan sekarang masih pakai foto saya ya, jadi nanti bisa kalian ganti sendiri. Oke, saya coba kopikan saja agar tidak terlalu lama. Saya coba paste di dalam outer section-nya. Saya coba, nah, agar tidak terlalu bingung, saya coba berikan jarak 1 enter di sini. Kemudian saya coba save dulu untuk melihat tampilannya sebelum saya jelaskan. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Jadi ada foto, kemudian ada teks, Erfran Darmawan, dan develop.id. Nah, saya coba jelaskan dari kelas yang author sectionnya lagi. Jadi, kita kan set flex dan flex row ya. Jadi diurutkan secara horizontal. Nah, di dalam outer section ini ada 2 komponen yang sejajar, yaitu komponen gambar dan komponen si teksnya. Nah, jika dilihat ini ada komponen gambar dan ada komponen teksnya. Atau bisa dibilang wrapper teksnya lagi, karena di sini kan menggunakan flex dan flex call ya. Jadi di sini komponen gambarnya, kemudian di sini komponen teksnya. Nah, di dalam komponen teksnya kita set flex call yang diurutkan secara vertikal gitu. Jadi di sini Erfran Darmawan terus develop.id gitu. Jadi vertikal. Saya coba tambahkan backgroundnya agar terlihat visualnya. Nah, seperti ini. Jadi secara horizontal kita ada 2 item, yaitu foto dan wrapper teksnya. Kemudian di dalam wrapper teks ini kita urutkan lagi secara vertikal. Oleh karena itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ada foto, kemudian ada nama dan instansi. Saya coba hapus untuk backgroundnya. Oke, saya coba jelaskan untuk komponen image ini. Nah, untuk image ini kita set gambarnya itu menggunakan file yang telah kita siapkan. Kalian bisa coba ganti untuk path fotonya menggunakan foto diri kalian sendiri. Kemudian untuk ID ini berguna sebagai identifier saat animasi nanti. Kemudian ini ada kelas W20 dan H20 yang artinya itu ukuran lebar dan tingginya itu 80 pixel, dan ada kelas objek cover juga agar si gambarnya tidak stretch atau tidak berantakan lah gampangnya. Nah, perbedaan antara identifier menggunakan ID dan kelas di sini untuk animasi adalah karena di bagian author ini hanya ada 1 gambar, jadi cukup ID saja. Sedangkan jika background wrapper dan image wrapper yang ada di sini, yang ada di gambar ini dan gambar di belakang ya, itu perlu menggunakan identifier class karena komponen image-nya itu lebih dari 1 gitu. Sedangkan untuk ID itu mesti unik, nggak bisa sama. Karena kan kita menggunakan looping ya di sini. Kalau kita set ID-nya misalkan lewat field ID seperti ini akan error gitu. Karena kan sebetulnya si image-nya itu
lebih dari satu komponen image-nya. Cuman terlihat di sini terlihat satu karena kita looping. Kita bisa cek sebetulnya itu menggunakan inspect element. Nah, seperti ini. Jadi sebetulnya itu image-nya itu banyak. Jika kita set ID di sini, maka ID-nya itu akan sama gitu di bagian ininya tuh. Seperti ini. Jadi ini tuh eh, akan terjadi error ketika di bagian animasinya. Oleh karena itu, kita akan set identifier untuk bagian background dan gambarnya itu melalui class. Karena kan komponen image-nya lebih dari satu. Sedangkan untuk outer section itu hanya ada satu kan di halaman ini. Oleh karena itu, kita setnya itu menggunakan field ID ini, bukan menggunakan class lagi, seperti itu. Dan juga di sini juga untuk author name-nya juga ada ID, dan untuk instansinya juga ada ID lagi di sini sebagai identifier saat pengerjaan animasi nanti. Kemudian untuk teks XL dan font medium adalah ukuran teks XL adalah sekitar 20 pixel. Kemudian font medium agar dicetak agak tebal seperti ini. Kemudian untuk teks base dan font like adalah ukuran teksnya itu 16 pixel untuk teks base itu, dan font like-nya itu agar si teksnya dicetak secara tipis. Di sini juga kita set overflow hidden. Jadi nanti ketika di tahap animasi akan ada efek scrolling seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan satu komponen baru yang berguna sebagai text section. Jadi nanti kita akan menggunakan class overflow hidden juga untuk menyembunyikan list informasi budaya. Karena nanti di dalam komponen ini akan ada judul dan deskripsinya. Kita akan integrasikan dengan library juga untuk menampilkan visual effect scrolling seperti yang ada di sini. Seperti ini. Oke, kita coba tambahkan dulu untuk text sectionnya. Pastikan sejajar dengan author section ini untuk komponen text section ini. Nah, di sini kita set ukuran lebarnya itu full parent, jadi menyesuaikan ukuran parent yaitu 100%. Lalu kita set tingginya itu 256 pixel atau H64. Dan kita juga set maksimum tingginya itu 64 pixel gitu. Jadi tidak akan lebih tinggi dari 256 pixel ini. Jadi max H64. Dan di sini juga ada flex call. Jadi diurutkan secara vertikal ya isi dari text section ini. Lalu ada margin vertikal 8 yaitu setara 32 pixel. Dan juga ada class overflow hidden juga. Jadi jika ada konten atau isi dari text section ini melebihi dari ukuran komponen ini, maka tidak akan ditampilkan. Oke, kita coba save dulu. Kemudian kita coba cek. Nah, kita tambahkan background warna merah dulu untuk melihat visual komponennya seperti apa. Visualnya akan seperti ini. Jadi full parent, menyesuaikan ukuran parent. Di sini ada jarak karena kan sebelumnya kita set padding 40 pixel ya di bagian border wrappernya. Saya coba enter agar tidak terlalu mepet. Nah, seperti ini. Background wrapper. Nah,
Jadi di border wrapper-nya itu kan ada padding 40 pixel ya. Oleh karena itu di sini meskipun 100% ukuran lebarnya, tetapi karena di parentnya itu di set padding, jadi ada jarak seperti ini, yaitu 40 pixel. Kemudian yang ini ada jarak antara komponen text dan komponen outer section adalah karena kita set M-nya 8, yaitu margin atas dan bawahnya itu 32 pixel. Oke. Oh ya, dan karena kan tadi di border wrapper-nya itu kita set flex call ya. Jadi diurutkan secara vertikal. Nah, di dalamnya itu ada item atau child component yang sejajar. Ada dua, yaitu outer section dan text section. Oleh karena itu, si outer sectionnya berada di atas, dan ini untuk text sectionnya ada di bagian sini. Jadi diurutkan secara vertikal, seperti itu. Saya coba hapus lagi untuk backgroundnya. Saya coba lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan menambahkan dua komponen baru, yaitu komponen introduction dan list informasi budaya. Sekarang kita akan tambahkan dulu untuk komponen introduction-nya. Di sini ada kelas yang penting, yaitu kelas min-half-full. Artinya itu tinggi dari komponen ini selalu full menyesuaikan parent-nya gitu. Jadi agar list informasi budaya tidak ditampilkan di halaman awal. Jadi hanya intro dulu, baru nanti akan ada list informasi budaya yang ada judul dan deskripsinya. Jadi ini intronya, maksud intro tuh bagian awalnya ini. Kemudian, nah ini bagian informasi budayanya. Jadi ada dua komponen. Saya coba copy pastekan dulu untuk bagian intronya ini. Kita tambahkan di bagian text section ini. Nah, saya coba enter agar tidak mepet. Nah, di sini saja. Kita coba lihat dulu untuk visualnya. Nah, bentuk visualnya seperti ini. Sama seperti hasil akhir yang ada di website ini. Saya coba jelaskan untuk kelas-kelasnya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan sebelumnya yaitu min-half-full. Jadi tingginya itu pasti 100% mengikuti parent gitu, tidak akan kurang. Kemudian text 6XL adalah ukuran tinggi atau ukuran font size-nya, yaitu 60 pixel. Lalu font bold itu si teksnya dicetak tebal. Kemudian untuk flex ini kita set, berarti kalau tidak ada flex row atau flex call, defaultnya itu berarti flex row. Jadi akan diurutkan secara horizontal. Tetapi karena hanya ada satu item, maksud dari flex di sini adalah agar kita bisa menggunakan dua kelas ini, yaitu justify center dan item center gitu. Jadi untuk memastikan si teksnya itu berada di tengah-tengahnya. Dan juga di sini juga kita akan pastikan lagi si teksnya itu berada di tengah-tengahnya karena ada align center juga. Selanjutnya untuk set description ini adalah custom class gitu. Custom class buatan kita sendiri, sama seperti yang main image ini dan backdrop image. Jadi ini adalah site description agar bisa kita identifier saat proses animasinya. Seperti itu. Meskipun ini hanya ada satu komponen, tapi kita perlu menggunakan identifier di kelas. Kenapa? Karena tempat dari si introduction ini sama dengan tempat si list informasi budaya gitu. Karena animasinya sama, kita akan gunakan identifier class. Selanjutnya kita akan bergerak ke tahap berikutnya, yaitu menampilkan list informasi budaya menggunakan array filter heritage data. Sebelumnya kan kita sudah
menambahkan dua variable array ya. Yang pertama heritage data dan yang kedua filter heritage data. Nah, untuk yang filter heritage data itu data-data yang tanpa bagian introduction-nya. Jadi dari Borobudur sampai Subak System. Seperti itu. Jadi nanti kita akan menampilkan judul dan deskripsinya. Saya coba copy pastekan dulu untuk komponen information listnya. Saya coba tambahkan tag comment di sini introduction agar tidak bingung. Nah, kita paste sejajar dengan introduction di bagian atau di dalam dari text section ini. Kita coba save dulu untuk melihat tampilan visualnya. Nah, di sini kan masih kosong ya. Saya coba hapus dulu untuk overflow hidden-nya. Di bagian text section ini, saya coba save, maka tampilannya itu seperti ini. Jadi ada list panjang sama seperti yang di bagian gambar. Jadi sebetulnya ada list panjang secara vertikal di bagian text section ini. Cuman kita akan menggunakan animasi ya. Jadi kita akan set seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan kelas overflow hidden di sini. Seperti itu. Jadi nanti pas bagian animasi, kita akan tampilkan list yang di bawah tadi ketika scroll. Oke, saya coba jelaskan dulu untuk bagian-bagiannya. Untuk ref main text ini berguna untuk animasi juga, sebagai identifier juga. Kemudian untuk kelasnya itu min full berarti 100% juga sama. Lalu ini juga sama, yaitu 60 pixel. Kemudian di sini juga sama, dicetak tebal. Flex scrollnya juga sama. Berarti diurutkan secara vertikal. Judul dan deskripsi dulu. Kemudian di sini juga ada justify center, item center, dan text center. Yaitu si komponen atau isi dari information list ini akan berada di tengah-tengah dari komponennya. Dan juga di sini ada custom class juga site description, karena kan yang introduction dan kontennya itu menggunakan animasi yang sama. Jadi kita set identifier set description-nya seperti ini. Karena kita akan menggunakan array, kita akan looping menggunakan v-for di Nux ini, yaitu item in filter heritage data seperti ini. Kita gunakan key-nya itu menggunakan nama yang name ini. Lalu kita tampilkan div, ada dua komponen yaitu judul dan deskripsi. Kita akan menggunakan v-html. Kenapa? Karena kita ada set beberapa deskripsi yang menggunakan tag HTML gitu agar terrender juga seperti ini. Untuk teks SM adalah ukuran teksnya 14 pixel. Kemudian di sini ada margin 16 pixel gitu ya, jarak dari deskripsi ke judulnya. Dan ada kelas baru yaitu line claim 6. Jadi kita set maksimal barisnya itu 6 baris seperti itu. Oke, jika sudah sesuai dengan tampilan yang ada di sini, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan komponen baru sebagai simbol section. Jadi nanti kita akan menggunakan icon dari font awesome yang telah kita import sebelumnya yang ada di sini. Kita akan menggunakan icon panah ke bawah gitu. Lalu ada kelas animate bounce agar ada efek seperti ini. Jadi
mengisyaratkan user harus scroll ke bawah. Oke, kita akan coba copy pastekan dulu kodenya. Kita akan simpan di bagian sejajar dengan text section ini. Nah, kita simpan sejajar dengan text section di sini. Jadi border wrapper ini ada 3 child komponen, yaitu outer section, text section, dan symbol section. Saya coba save terlebih dahulu untuk melihat tampilan visualnya. Jika sukses, maka tampilannya itu seperti ini. Saya coba jelaskan untuk kelas-kelasnya. Yang pertama, yang sebagai wrappernya, kita akan tambahkan kelas flex dan flexcall. Nah, flexcall ini yang seperti sebelumnya, yaitu akan diurutkan secara vertikal. Jadi seperti ini, secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian di sini hanya ada item center saja. Jadi untuk flexcall ini, jika menggunakan item center, maka akan berada di tengah-tengah secara horizontal. Jadi tidak tengah-tengah secara horizontal dan vertikal, tetapi hanya horizontalnya saja. Lalu di sini ada gap 2, yaitu ada jarak antara komponennya itu 8 pixel. Jadi di sini ada 8 pixel. Lalu ada class overflow hidden juga. Jadi untuk keperluan animasi nantinya. Di sini kita akan set identifier action title untuk keperluan animasi juga. Dan di sini ada kelas text base, yaitu ukuran fontnya itu 16 pixel dan menggunakan font family bitter yang telah kita set sebelumnya di sini, yang Tailwind CSS ini. Jadi menggunakan font bitter. Kemudian untuk ini adalah icon dari font awesome. Saya coba jelaskan cara pencariannya. Di sini kita misalkan butuh icon raw yang yang ke bawah ini ya. Jadi kita klik si iconnya itu, nanti kita copy paste saja. Nanti kita pastekan di sini. Jadi ini adalah icon bawaan dari font awesome-nya. Jadi kodenya seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan kelas-kelas lainnya di icon font ini, yaitu kelas yang baru itu animate bounds dan text base. Animate bounds itu agar ada animasi seperti ini, naik turun seperti ini. Kemudian untuk text base itu adalah ukuran si iconnya, yaitu 16 pixel. Karena jika defaultnya itu sebetulnya iconnya seperti ini, kita bisa tambahkan dua kelas ini, jadi seperti ini. Untuk ukurannya, misal kita mau ganti ke text XL, maka dia akan lebih besar. Nah, seperti ini, lebih besar ya. Tapi kita set ke 16 pixel saja. Seperti ini. Dan juga di sini identifier untuk keperluan animasi di tahap selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan di tahap selanjutnya cara penggunaan identifier ini. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu menambahkan komponen logo UNESCO di dalam konten wrappernya. Di sini kita akan set menggunakan kelas absolute lagi, yaitu absolute top 8 left 0. Jadi artinya itu si komponennya akan berada di paling kiri dan ada jarak sekitar 32 pixel dari atas konten wrapper. Nah, karena komponen ini terletak di paling akhir kode di dalam konten wrapper ini, maka komponen ini akan ditampilkan di paling depan gitu. Jadi akan menutupi bagian belakangnya. Saya coba copy pastekan untuk kodenya sejajar dengan text wrapper.
Oke, saya hapus dulu yang di bagian sini sejajar dengan text wrappernya. Saya coba cek text wrappernya itu di bagian sini. Oke, jadi sejajar dengan text wrapper ini. Nah, seperti ini. Kita coba save dulu. Saya coba lihat tampilan visualnya. Kita coba bandingkan dengan hasil akhirnya sudah sama, yaitu di bagian sini. Jadi nanti logo UNESCO-nya itu akan ada di bagian paling kiri dan ada jarak 32 pixel dari atas si content wrapper-nya. Karena ini berada di content wrapper ini. Karena ada image wrapper, text wrapper, dan UNESCO logo wrapper di content wrapper ini. Di sini ukuran tingginya itu 40 pixel dan ada kelas absolute yang tadi saya jelaskan. Lalu ada drop shadow LG, yaitu ada efek bayangan di daerah sini seperti ini tampilannya yang saya perlihatkan menggunakan pointer ini. Lalu ada kelas overflow hidden juga. Untuk gambarnya telah saya siapkan juga, yaitu bernama UNESCO logo.svg. Lalu kita set ID juga sebagai identifier untuk animasi. Kita set juga di sini tingginya 40 pixel, lalu objek cover agar gambarnya tidak stretch, dan ada background warna biru tua seperti ini. Sehingga hasil final code-nya itu untuk file page/index.view ini bisa dicek di bagian Notion ini. Jadi kalau misalkan ada kode atau kesalahan pengetikan kode oleh kalian gitu ya, kalian bisa copy paste saja di bagian akhir ini untuk memastikan kodenya berjalan dengan baik, sehingga hasil akhirnya itu seperti ini yang telah saya perlihatkan sebelumnya. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga bisa DM saya di sosial media saya. Saya akan coba bantu. Terima kasih dan